Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabar sobat channel ngaji? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa bersyukur dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sobat channel ngaji yang dirahmati Allah, seseorang diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan jika ia telah memenuhi 4 syarat. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairimi dalam kitabnya Hasyiyah Al-Bujairimi Alal Khotib. Syarat yang pertama yaitu Islam. Kita tidak diperintahkan untuk menyuruh orang non-muslim agar mereka berpuasa. Namun urusan mereka adalah dengan Allah nanti di akhirat. Dan jika suatu saat ia masuk Islam, ia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasa yang telah ditinggalkannya selama ini. Dengan catatan, ia bukan orang yang murtad, yakni bukan orang yang sebelumnya Islam, kemudian dia keluar dari Islam, kemudian dia masuk Islam lagi. Orang yang murtad seperti ini, ia tetap wajib mengqadha puasa yang telah ditinggalkan selama ia dalam keadaan murtad. Syarat yang kedua yaitu mencapai usia baligh. Anak kecil tidak diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, tetapi orang tua diperintahkan untuk menyuruh anaknya berpuasa dan melaksanakan sholat ketika ia telah mencapai usia 7 tahun. Dan anak kecil harus dipaksa untuk melakukan keduanya ketika ia sudah mencapai usia 10 tahun. Tentunya jika si anak mampu untuk melaksanakannya. Syarat yang ketiga yaitu berakal sehat. Puasa Ramadan tidak wajib bagi orang gila, kecuali jika gilanya itu disebabkan perbuatan dosa yang berakibat hilangnya akal. Misalnya dengan sengaja ia mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat menghilangkan kesadaran, kemudian dia menjadi tidak sadar atau gila. Maka setelah sadar ia wajib mengganti puasa yang ditinggalkannya selama ia dalam keadaan gila. Syarat yang keempat yaitu mampu untuk berpuasa. Puasa Ramadan tidak wajib bagi orang yang sudah tua renta dan orang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Sobat ngaji yang dirahmati Allah, salah satu syarat diwajibkannya berpuasa adalah kemampuan untuk melaksanakan puasa. Orang yang sudah tua dengan kondisi tidak mampu berpuasa, ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan ia tidak wajib mengqadhanya. Namun sebagai gantinya, ia diwajibkan membayar fidyah sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Artinya puasa itu wajib, yaitu dalam beberapa hari yang telah ditentukan. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, mereka wajib membayar fidyah
yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Fidyah yang harus dibayarkan adalah berupa makanan pokok sebesar 1 mud. Ukuran mud bila dikonversikan ke dalam hitungan gram adalah 675 gram atau 6,75 ons. Ini adalah hitungan yang masyhur sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 1 halaman 143. Sobat ngaji yang dirahmati Allah, selain orang tua renta, ada 6 golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Hal ini disebutkan secara rinci oleh ulama asal Banten, yakni Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kashifatus Saja. Mereka ini diizinkan secara syara' untuk membatalkan puasanya. 6 orang berikut ini diperbolehkan berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Mereka adalah musafir, orang sakit, orang jompo, yakni orang tua yang tidak berdaya, kemudian wanita hamil, orang yang tercekik haus dan lapar sehingga kesulitan besar menimpanya, dengan catatan yang tak tertangguhkan pada umumnya orang. Yang keenam yaitu wanita menyusui, baik menyusui itu karena diberikan upah atau karena sukarela. Islam memperbolehkan orang-orang ini untuk terbebas dari kewajiban puasa di bulan Ramadan. Namun sebagian dari 6 orang ini ada yang harus menggantinya di luar Ramadan dan ada juga yang harus membayarnya dengan fidyah. Karena dalam pandangan ulama, kondisi yang dialami oleh 6 orang ini memungkinkan hilangnya kemampuan puasa bagi mereka saat bulan Ramadan. Artinya, Islam tidak memaksakan mereka yang benar-benar tidak mampu berpuasa. Wallahu a'lam bishawab.